Bagi saya, pertengahan dekade 2000-an hingga akhir dekade 2000-an merupakan zaman keemasan bagi game-game di dunia handheld. Pada masa itu, dua handheld portable dari Nintendo dan Sony memiliki ceruk pasar mereka masing-masing. Lantas, kemampuan dari Nintendo DS dan PlayStation Portable yang begitu berbeda satu sama lain mendorong para developer untuk cermat memanfaatkan keunikan dari masing-masing handheld. Bagi developer sistem PSP, mereka rata-rata mendorong kemampuan audio-visual mereka sekuat mungkin untuk menciptakan sebuah pengalaman portable yang mendekati kualitas konsol. Di sisi lain, untuk sistem NDS, para developer memutar otak menemukan elemen gameplay kreatif untuk membuat game mereka berbeda. Salah satu developer yang mencoba style gameplay yang baru itu adalah Ching. Game pertama yang mereka ciptakan untuk Nintendo DS berjudul Trace Memory atau Another Code to Memories. Game tersebut unik karena merupakan genre point-and-click adventure serta banyak menggunakan stylus untuk kontrolnya. Game tersebut ternyata lumayan sukses di pasaran dan Ching bahkan merilis sequelnya di Nintendo Wii pada tahun 2009 dengan judul Another Code R, A Journey into Lost Memories. Ching sendiri bukan sebuah developer game yang besar. Game-game yang mereka rilis tidak pernah berhasil menembus pasaran mainstream, sehingga di tahun 2010 Ching secara tragis terpaksa gulung tikar. Nah, di luar seri Another Code yang diciptakan oleh Ching, mereka juga populer di kalangan niche dengan sebuah game lain. Judulnya adalah Hotel Dusk Room 215. Game dengan judul Jepang Wish Room Tenshi no Kyoku dirilis di Nintendo DS pada tahun 2007. Walaupun tidak banyak orang yang memainkan game ini ketika ia dirilis dulu, rata-rata orang yang memainkannya menganggapnya sebagai sebuah game yang memorable, termasuk saya. Setelah hampir 15 tahun sejak ia dirilis dulu, saya memutuskan untuk kembali mengunjungi Hotel Dusk yang terletak in the middle of nowhere. Apa yang akan saya temukan dalam check-in-ku yang kedua di sana? Di tahun 1976, seorang polisi kota New York mendapatkan sebuah telepon yang membuatnya terkejut. Ia bergegas pergi ke pinggir sungai Hudson dan menodongkan pistolnya kepada seseorang. Pistolnya pun menyala. Bang! 3 tahun sudah berlalu semenjak penembakan itu terjadi. Sang polisi yang menembak adalah Kyle Hyde, dan ia kini sudah menggantungkan rencananya. Kyle kini bekerja di sebuah perusahaan Red Crown sebagai seorang salesman. Akan tetapi, Red Crown bukan sebuah perusahaan jual beli barang biasa. Di bawah tangan, bos dari Kyle menerima tugas untuk mencari barang-barang hilang milik orang. Tugas bawah tangan ini yang membuat Kyle berangkat ke sebuah hotel di tengah antah berantah. Di balik sosok dingin Kyle yang menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya, Kyle sebenarnya masih dihantui oleh kejadian di tahun 1976 lalu. Sosok yang ia tembak dulu adalah mantan partnernya, seorang detektif lain yang bernama Bradley. Bradley pada saat itu sedang menyusupi sebuah organisasi kriminal yang diburu oleh NYPD. Tragisnya, alih-alih menyusupi organisasi tersebut, Bradley justru berbalik mengkhianati rekan-rekannya di NYPD. Itulah kenapa Kyle selaku partnernya terpaksa menembaknya. Kembali ke tahun 1979, Kyle yang check-in ke Hotel Dusk mulai menyadari adanya kejanggalan-kejanggalan di hotel tersebut.
Sang manajer, Dunning, menyatakan bahwa kamar 215 yang ditempati oleh Kyle adalah sebuah kamar spesial yang bisa mengabulkan impian sang penghuni, sebuah wish room. Kyle awalnya tidak percaya akan hal ini, tetapi insiden-insiden dan kebetulan-kebetulan kecil mulai bertumpuk-tumpuk, membuat Kyle bertanya-tanya, ada rahasia apa yang sebenarnya disimpan oleh Hotel Dusk? Hotel Dusk bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia misterius. Mengingat ini adalah sebuah hotel, tamu yang menginap di sini bukan hanya Kyle seorang. Berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang akan ditemui oleh Kyle di sini. Jeff Angel, seorang bocah yang ngesok. Helen Parker, seorang nenek tua. Mila yang adalah seorang gadis misterius bisu, dan masih banyak lagi. Dan setiap tamu sepertinya menyimpan masa lalu misterius yang mungkin saja berkaitan dengan penyelidikan Kyle. Sebelum subuh datang, bisakah kamu sebagai Kyle Hyde menyelesaikan misteri dari Hotel Dusk? Apabila kamu adalah penggemar dari cerita-cerita novel tulisan Agatha Christie, Hotel Dusk Room 215 dijamin memuaskanmu. Misteri dalam game ini dibalut dengan cantik dan dituturkan dengan perlahan, tapi pasti dalam 10 chapternya. Tetapi hati-hati, kamu yang menginginkan sebuah game yang memiliki pacing yang gegas serta set piece aksi yang seru mungkin bakalan kecewa. Hotel Dusk takkan memberimu hal itu. Sebaliknya, pacing yang pelan tapi pasti dari game ini, aku percaya akan menyeretmu untuk masuk ke dalam dunianya yang imersif. Percaya tidak percaya, saya jauh lebih mengapresiasi plot dalam game ini sekarang saat memainkannya kali kedua, ketimbang saat aku memainkannya pertama kali dulu. Ini mungkin dikarenakan karena usiaku sekarang lebih dekat dengan sang protagonis utama, sehingga saya lebih bisa relate dengannya. Mungkin juga karena selama 13 tahun semenjak game ini dirilis, saya sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan dan membuka wawasan yang lebih lebar akan bagaimana dunia ini bekerja. Satu hal yang saya sukai dari game ini adalah bagaimana kisah ini tak memaksakan menutup semua plot point cerita dengan mulus. Mayoritas misteri dalam game memang terjawab, tetapi seperti halnya kehidupan, banyak juga pertanyaan yang tak 100% terjawab, mengajak gamer untuk menebak-nebak sendiri. Oh ya, saya juga sangat suka dengan bagaimana heartwarmingnya beberapa segmen cerita di dalam game ini. This might be a mystery story, but it does not forget the human element in it. Mungkin itulah yang membuat tiap-tiap karakter dalam game ini terasa nyata dengan pergumulan hidup mereka masing-masing. Ketika melihat game ini, apa yang paling menarik perhatianmu? Saya percaya kalau jawabannya ada pada artwork-nya. Ada beberapa game yang akan selalu diingat karena memiliki style artwork yang cantik dan berbeda dari game-game lain. Sebut saja game seperti The Legend of Zelda, The Wind Waker, dan Okami. Hotel Dusk Room 215 masuk dalam kategori yang sama. Game ini langsung memorable karena direksi art style-nya yang berbeda dari game-game Nintendo DS pada umumnya. Do you see it now? Cab was a source of endless inspiration for early animators who transformed his dancing into that walrus and a ghost and a very moonwalky old man of the mountain. Game ini menggunakan sebuah teknik animasi yang bernama rotoscope. Bagi kalian yang tidak familiar dengan teknik animasi ini, rotoscope adalah teknik animasi yang melakukan tracing dari gambar atau animasi video gerakan orang, frame demi frame, sebelum kemudian menggabungkannya menjadi satu untuk menghasilkan animasi yang dinamis. Beberapa contoh terkenal media yang menggunakan teknik rotoscope ini adalah video musik a-ha yang terkenal, Take On Me. How did I get here? I tip my hat to any entity that could bring so much integrity to evil. Serta
film duet dari Keanu Reeves dan Robert Downey Jr., A Scanner Darkly. To sacrifice someone without them ever knowing it. Teknik rotoscoping dalam game ini yang digabungkan dengan style gambar ala manga membuat tampilan visual dari Hotel Dusk Room 215 berbeda dari game-game lain di Nintendo DS, bahkan dengan trace memory sekalipun yang berasal dari developer Ching. Salah satu kritik orang terhadap teknik rotoscoping adalah bagaimana teknik yang mengopi gerakan orang frame demi frame justru membuatnya terasa kaku dan kurang hidup. Tetapi, cara rotoscoping kreatif dari Hotel Dusk yang memadukan rotoscoping klasik dengan style gambar manga yang ekspresif sukses menutupi kekurangan teknik ini. Hotel Dusk Room 215 juga diberkahi dengan musik indah karangan Satoshi Okubo. Okubo adalah seorang komposer veteran dalam industri video game dan sudah memiliki sederet pengalaman sebelum menggarap musik game ini. Hasil dari pengalaman Okubo tercermin dalam karyanya. Musik dalam game ini memiliki range yang sangat luas dan sukses menangkap emosi yang dilalui oleh Kyle Hyde dan para tamu Hotel Dusk dalam satu malam yang penuh gejolak. Saya angkat jempol, kagum dengan keluasan musik Okubo. Tak heran kalau Okubo kemudian dipercaya oleh Ching untuk menggarap musik-musik lain dalam game-game karya mereka berikutnya, termasuk sequel dari Hotel Dusk Room 215. Akan tetapi, Hotel Dusk memang masih memiliki satu kelemahan dalam hal grafisnya, dan itu adalah saat pemain mengendalikan eksplorasi Kyle. Objek-objek 3D dalam game ini tergambar dengan kualitas yang kasar, dan kekurangan itu makin kentara saja seiring dengan berjalannya tahun. Memainkannya sekarang, grafis game ini di luar dialog antar karakter-karakternya terasa ketinggalan zaman, dan mirip dengan game dari era PlayStation sebelum tahun 2000-an. Walaupun game ini dirilis pada paruh kedua dekade 2000-an. Tidak banyak kisah dengan genre detektif noir seperti ini hadir di medium video game pada era 2000-an dulu. Sebab industri video game indie di masa itu masih belum sematang sekarang. Pada era sekarang, game seperti Hotel Dusk Room 215 mungkin malahan akan mendapatkan lebih banyak exposure dan dapat dirilis di berbagai platform yang berbeda, mulai dari Steam sampai mobile. Dan memang, ketika saya memainkannya sekarang, saya tak bisa memungkiri perasaan bahwa saya seperti tengah memainkan sebuah game dengan flavor rasa game indie. Alas, game ini dirilis pada tahun 2007 dan tak banyak gamer yang akhirnya mengapresiasi titel berkualitas ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, nasib Ching sebagai developer pun tak cukup beruntung. Rata-rata game yang mereka rilis tidak pernah mendapatkan status breakout hit di pasar video game, sehingga di tahun 2010 mereka terpaksa gulung tikar. Akan tetapi, sebelum Ching jatuh bangkrut, mereka memberikan kado terakhir mereka kepada fanbase setia dengan satu petualangan terakhir Kyle Hyde. Ya, pada tahun 2010, Ching merilis sequel dari Hotel Dusk Room 215 dengan judul Last Window: The Secret of Cape West. Game ini masih mempertahankan ciri khas dari Hotel Dusk dengan style artwork rotoscoping, sebuah setting di hotel ataupun apartemen, dan masih berkarakter utamakan Kyle Hyde. Beberapa karakter dari Hotel Dusk pun kembali muncul di dalam game ini dalam kapasitas sebagai supporting karakter maupun cameo. Game tersebut menjadi Swan Song, game terakhir yang dirilis oleh Ching. Ironisnya, banyak orang yang malah tidak tahu mengenai keberadaan game tersebut disebabkan perilisannya yang hanya di Eropa dan tidak di Amerika. Pada akhirnya, Hotel Dusk Room 215 memang sebuah game yang sangat unik.
blend yang pas dari style artworknya, jalan ceritanya yang slow burn, sampai musiknya yang juara, membuat produk akhirnya sebuah game misteri yang berdiri sendiri di antara lautan ribuan game Nintendo DS lainnya. Kalau kalian gamer yang mengemari genre visual novel, this is one of Nintendo DS finest offering. Don't miss it. Skorku untuknya 9.